Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Nawwir qulubana binuril fahmi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jadi tadi ada yang keturun. Saya juga tadi habis nulis gitu. Jadi di depan komputer itu. Aduh, hari ini kok panas gitu. Baik, hari ini sebagaimana outline yang sudah saya kasihkan dahulu di awal bulan, sekarang sudah memasuki hukum khusyuk di dalam sholat. Ya, jadi kalau pertemuan pertama kemarin itu pengertian-pengertian baik secara bahasa ataupun secara istilah yang diungkapkan oleh beberapa ulama. Kemudian dilanjut bagaimana khusyuk itu di dalam Al-Quran dan bagaimana khusyuk itu di dalam hadis Nabi. Ya, itu. Cuman kemarin tuh ada di hadis Nabi itu mungkin ya kelasnya kok sangat tinggi khusyuk sebagaimana pengertian ihsan. Nah, ketika ditanya ihsan itu ma huwal ihsan? Al ihsanu huwa ka'annaka tarahu fa innahu apa? Fa illam taraka fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu seakan-akan kita itu melihat Allah. Itu. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka dia melihat engkau. Fa innahu yarakah. Bangga sesungguhnya dia Allah itu melihat engkau. Nah, ini juga sering dipakai di dalam khusyuk secara terus-menerus. Nah, itu. Nah, kalau orang sudah punya sifat atau rasa seperti ini, semua apik kabeh. Ya apa yang merasa dirinya diawasi terus kok ada CCTV. Nah, kita memasuki iya, kalau kita tuh mau masuk rumah yang paling dicari di sini ada CCTV ini enggak kan gitu. Kenapa kalau ada CCTV-nya? Wah, bahaya bagi dirinya kan gitu. Nah, ini seperti ini ihsan ini tingkat tinggi tapi itu seringnya Pak Rudi itu dukur seru panjang nih itu kelasnya para wali itu para nabi. Nah itu ya tidak apa-apa. Ya mungkin nah kata jarang-jarang itu ya insya Allah ada di sini kalau nggak salah itu. Jadi pertanyaan jamian jenengan yang dulu-dulu insya Allah sudah tak rangkum di sini. Jadi pertanyaan-pertanyaan dahulu-dahulu itu pas ngaji-ngaji di waktu yang lain, insya Allah di sini ada nanti itu. Termasuk sampai cerita Allahu Akbar, boleh insya Allah ada di sini enggak salah itu. Jadi kadang itu kan gitu. Jadi pertanyaan orang itu tak tulis di dalam hati. Nah, itu. Di rumah dipindah ke kertas. Kalau enggak gitu lupa. Nah, gitu, lupa itu. Nah, insya Allah sekarang ada di sini yang dulu-dulu itu. Nah, sebelum kita memasuki hukum khusyuk dalam sholat, ini saya menulis dasar-dasarnya dulu. Jadi sebelum ngomongin diskusi jauh, jadi dasarnya saya taruh dasarnya dulu masalah hukum. Nah, kadang orang itu bertanya,
Apa hukumnya HP? Loh HP kok ditanyai hukum? Ya lah repot itu. Nah, kalau ditanyai begini, hukum berHP-an. Nah, itu baru. Nah, jadi yang dikenai hukum itu adalah perbuatan. Apa hukumnya manusia? Loh, apa hukumnya perbuatan manusia? Ah, baru di situ nanti itu ya. Nah, ini saya letakkan dasarnya. Jadi yang dikenai hukum yang melekat pada manusia itu adalah perbuatannya. Nah, apa hukumnya hidung? Ayo bingung. Nah, sekarang perbuatannya hidung, mencium. Apa hukumnya mencium? Nah, siapa yang kamu cium? Itu nanti. Kalau yang dicium anaknya, istrinya, ya boleh. Nah, kalau orang lain, istrinya orang lain dicium, nah ini baru. Nah, di situ ada 5, ya. Jadi perbuatannya. Nah, ini yang perlu jenengan apa? Tancapkan di dalam hati, ya. Tanamkan di dalam hati. Pertama itu adalah wajib. Ya, wajib atau fardu. Jadi wajib itu ya berupa apa? Perintah yang harus dikerjakan. Perintah yang harus dikerjakan. Nah, kalau nggak dikerjakan ya dosa. Gitu. Kalau ditinggalkan wajib, kalau ditinggalkan adalah berdosa. Menyebabkan hukuman. Konsekuensinya ada hukuman yang harus ditanggung. Nah, itu kalau wajib. Nah, kalau sunnah itu anjuran. Nah, itu. Jadi kalau dikerjakan ya berpahala, namanya juga anjuran. Kalau ditinggalkan ya nggak dapat pahala, nggak dapat pahala. Ada pengertian yang keren lagi itu sunnah ini. Ya pengembangan juga bisa masuk lah dimasukkan ya. Ya kalau dikerjakan itu berpahala, kalau ditinggalkan rugi. Rugi gitu. Nah, katanya enggak apa-apa. Ya maksudnya enggak apa-apa itu tidak menimbulkan dosa. Ya, itu. Nah, itu sunnah. Dari sunnah itu ya kadang pahalanya besar-besar itu lah. Iya, pahalanya itu besar-besar. Makanya Rasulullah itu tidak meninggalkan. Rasulullah itu tidak meninggalkan. Itu. Tapi berat rasanya itu sunnah ini. Jadi derajatnya sunnah tapi ya bobote itu wabon berat sekali. Jadi pahalanya itu ya banyak. Itu sunnah. Kemudian haram. Nah, haram itu larangan yang sangat keras. Ya. Larangannya itu sangat keras, itu haram. Jangan coba-coba itu melakukan itu. Kalau sunnah itu perintahnya itu. Kalau ini larangannya, kalau haram itu larangannya. Kalau wajib perintahnya, kalau haram larangannya itu sangat keras. Jadi kalau dilakukan berbahaya, menimbulkan dosa dan hukuman. Itu kalau haram. Jadi menimbulkan siksa. Nah, itu kalau haram. Kalau ditinggal ya ada pahalanya. Kalau ditinggalkan itu yang haram. Yang keempat makruh. Nah, ini larangan yang tidak keras ya, itu makruh. Ya, tidak keras. Jadi kalau dilakukan itu ya enggak menimbulkan masalah. Kalau ditinggal malah berpahala. Itu ada ada hadiah. Ya, hadiah itu apa ya? Ya pahala itu. Kalau ditinggalkan. Contohnya apa?
makruh itu ya kayak merokok. Nah, itu iya, nah, itu. Jadi di sini ada nilai-nilai manfaat dan tidak manfaat itulah. Jadi kalau nilai manfaatnya itu justru dengan meninggalkan, manfaatnya itu justru kalau ditinggalkan. Nah, itu begitu. Kemudian perkara mubah, sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggal. Ya ini tidak berpengaruh apa-apa. Makan. Nah, itu. Nah, itu ini sebagai apa? Dasar ya. Nah, jadi terkait dengan atau perilaku khusyuk dalam sholat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi yang pertama hukum ya, kita langsung masuk ke poin. Jadi hukum kalau tadi adalah dasar-dasarnya ya. Hukum jadi hukum khusyuk. Jadi yang pertama adalah mayoritas ulama. Nah, jadi hukum khusyuk dalam sholat adalah sunnah. Nah, itu. Jadi rasa enteng. Jadi kalau pas wajib, waduh, nggak semua orang bisa ke sana. Tingkatannya orang tuh ya kayak naik tangga. Ada yang masih di bawah, tangga kedua, ketiga. Nah, berapa tangga? Nah, puncaknya di situ ya kayak para wali, para nabi yang sudah di atas tangga sana. Nah, kita masih di tangga yang mana? Nah, itu. Jadi untungnya masih nah, jadi bukan suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, ini mayoritas ulama atau enteng, ya enteng. Wah, dakdikduk seneng, seneng jenengan. Jadi, wah, alhamdulillah enteng. Itu. Jadi juga bukan merupakan apa suatu syarat yang apabila tidak bisa dikerjakan maka bisa mengakibatkan ibadah sholat kita menjadi tidak sah. Jadi namanya syarat itu harus dipenuhi. Jadi khusyuk itu bukan merupakan suatu kewajiban, juga bukan merupakan suatu syarat. Nah, itu. Sehingga walaupun enggak khusyuk, kesahannya sholatnya itu sah. Cuman kualitas sholatnya itu yang rendah. Kalau sahnya ya sudah. Dengan penuhi saja rukun-rukunnya itu sudah sah. Cuman kualitas sholatnya itu rendah. Ya mau tidak mau harus belajar, khusyuk harus dipelajari, harus diingajii. Nah itu. Nah, ini berdasarkan hadis yang pernah juga sebelumnya ya pernah diungkap, pernah saya sampaikan juga. Yaitu lau khosya'a kalau seandainya khusyuk qalbu hada hatinya la khosya'at benar-benar khusyuk jawarihuhu anggota badannya. Nah, ini yang jadikan dasar bahwa khusyuk itu sunnah. Itu. Karena apa? Oh, berat. Karena apa? Noto hati ku berat apalagi apa ya? Ini jeruan. Ya. Jeruan halusan. Apalagi kita belum pernah belajar tentang halusan, tentang batin kita, jadi terasa berat. Nah, karena itu ya tuntutan kewajiban belajarnya. Nah, ini. Jadi walaupun khusyuk itu sunnah, tapi mempelajarinya wajib. Nah, itu. Jadi belajar itu wajib. Itu. Utlubul ilma
minal lahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu dari semenjak gendongan buayan ibu ilal lahdi sampai ke liang lahat. Sudah, kalau sudah masuk liang lahat terus gak usah belajar, selesai. Iya, selesai sudah terputus. Sudah tidak perlu belajar, sudah masuk liang lahat, sudah meninggal dunia. Jadi hubungannya sudah terputus. Hubungannya sudah terputus. Mau sholat sudah tidak perlu, sudah masuk liang lahat, sudah terputus. Mau puasa sudah terputus. Kecuali 3. Nah, itu yang kalau kita sudah masuk liang lahat, 3 yang tidak terputus. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Nah, anak yang soleh itu kita yang didik. Itu kewajiban orang tua yang mendidik. Ya termasuk mengarahkan, mondok, kita cari biayanya, itu orang tuanya itu dapat pahala, itu double itu. Nah, karena kita nggak mungkin mendidik anak, kenapa? Kita nggak punya ilmunya. Ya kita kirim ke pondok, kita cari biayanya, ya gitu aja itu. Nah, itu. Aslinya kewajibannya orang tua didik anak itu sampai jadi anak orang soleh. Karena ilmu kita terbatas, ilmu agama kita terbatas, ya kita sekolahkan di pondok. Nah itu di sana itu oleh para guru, para ustadz akan dilatih jadi anak soleh. Seakan-akan gimana? Condrodipo apa ya? Kayak dimasukkan ke kawah itulah. Istilah di Jawa itu apa? Condrodimoko. Di sana tuh digodok misalnya itu. Digembleng, digembleng. Istilah Jawa itu kalau dulu tuh belajar ilmu kanuragan itu begitu. Naik gunung. Nah, baru selesai turun kau jadi pendekar. Ya sama kayak gitu itu. Nah, jadi lau khusya'a qalbu hadza, seandainya hatinya itu khusyuk, la khusya'at, maka benar-benar khusyuk jawarihuhu, anggota badannya. Nah, jadi kalau orang salat berentang gerakannya ini berarti hatinya belum khusyuk. Jadi ya itu pendapat yang pertama menggunakan hadis ini. Jadi pada saat itu pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat Nabi. Rasulullah itu melihat salah seorang sahabatnya yang tidak khusyuk dalam sholat. Karena apa? Ya ketika sholat itu memainkan jenggotnya ketika sholat. Nggak tahu bagian diginikan, kan dulu kan panjang-panjang di Arab itu, diginikan. Nah itu ketahuan oleh Rasulullah itu, dilihat oleh Rasulullah itu. Nah itu. Namun Rasulullah itu tidak menyuruh sahabat tersebut itu ya untuk mengulangi sholat maneh, tidak disuruh. Nah itu, tidak disuruh untuk mengulangi sholatnya. Hanya saja Rasulullah itu berkomentar tadi itu apa? Komentarnya tadi apa? Lau khosya'a qalbu hadza, seandainya hatinya itu khusyuk, la khosya'a jawarihuhu. Nah, ini komentarnya Rasulullah. Maka anggota badannya kan tadi yang bergerak tangannya gini-gini. Mengusapi, memainkan jenggotnya. Ya kalau hatinya khusyuk tentu tangannya urut jenggot pakai tangan kan. Nah, tentu anggota tubuhnya di yang dalam hal ini adalah tangannya akan khusyuk. Nah, anggota tubuh banyak. Itu tidak hanya tangan. Ini salah satu contoh. Bisa saja mata, lerak-lerik sana. Itu. Atau membaca tulisannya di depannya itu. Pakai apa? Sholat pakai kaos ada tulisannya. Jangan dibaca tulisannya itu. Macam-macam kan banyak sering kita itu. Ya. Kita coba mempelajari, mempraktekkan ya. Tingkat sampai di mana khusyuk kita. Nah, ketika enggak sengaja ya ini gara-gara enggak khusyuk itu tadi.
Makanya harus lihat tempat sujud. Lah kok pas di depan kita ada tulisan seperti itu, usahakan nggak dibaca. Entah walaupun di dalam hati hanya terlihat saja. Bisa nggak? Nah, kita nggak dibaca. Mungkin ya, bisa, mungkin enggak. Nah, ya makanya kita ukur di mana tempat khusyuk kita. Nah, gitu. Nah, itu ya kita nyoba. Nah, itu. Nah, kalau memang khusyuk kan begini, sholatnya apa kan sudah jelas pakai tulisan, ya, pakai kaos ini. Ya sudah kita kencangkan saja ke tempat sujud. Ya mungkin saat pertama itu kita melihat tulisan ada bacaan, ya kita bimbing hati kita itu, hati kita bimbing, ya bimbing, arahkan ke tempat sujud. Nah, ketika hati kita membimbing, lihatlah, fokuskan pandangan ke tempat sujud, maka matanya akan ikut. Itu. Terus yang memakai atau dosanya, itu hukumnya apa? Apa termasuk makruh atau gimana? Waktu sholat karena Jumatan juga ada. Iya. Nah sekarang saya lihat syaratnya sholat itu apa? Kemarin di rukun di syarat apa tuh? Ada nggak kemarin? Sudah nyampe belum? Salah satunya menutup aurat. Tertutup nggak auratnya? Tertutup, berarti sah. Berarti sah sholatnya. Itu. Nah, ya itu begitu. Ya itulah bedanya antara ngaji dengan belum. Nah itu. Ya jenengan pakai sholat mas, jenengan gak pakai baju kayak gini, pakai apa kaos singlet misalkan, kaos oblong, ya tidak apa-apa ya saya. Tapi kalau sholatnya jenengan gak enak, apa ya tatanan kesopanan itu ya kurang pantas itu. Masa ya menghadap Allah gak pakai gitu. Ya itu kan gak patah. Sholatnya ya sah. Itu sah sholatnya itu. Ya, jenengan ketika umroh sholatnya pakai apa? Ketika pas habis tawaf itu, lah kan situ gini aja, gitu. Kesini kan kelihatan sebagian. Nah itu, jadi auratnya itu kan pusar, wah pusar harus ditutup, pakai yang bawah itu yang handuk yang kok handuk ya, kain ihram itu, kain ihram. Nah jadi apa? Buntelan yang bawah agak naik, tapi tidak boleh di atas lutut. Nah, harus di bawah lutut. Itu. Kesuwen pakai sarung ya gak oleh Pak ihram kok pakai sarung. Selesaikan dulu umrohnya. Itu begitu. Jadi ini. Kemudian ada yang tanyakan untuk yang tadi. Jadi tadi itu apa? Hukum khusyuk dihukumi sunnah itu. Jadi tertib. Maksudnya begitu Pak Allah kan orang kita kan jarang yang gerak-gerak, fokus kan di semua. Kalau orang-orang yang di luar kan semua. Iya. Enggak, tertib itu maksudnya itu tertib itu bahasa Arab. Tertib. Cuman di Indonesia kan enggak tahu kalau tertib di ini apa ya? Tertib dalam bahasa Arab, tertib dalam bahasa Indonesia artinya beda. Kalau tertib dalam bahasa Arab itu urutannya 1 2 3 4 5 6 7. Tidak boleh dari 1 ke 3. Itu enggak tertib. Itu maksudnya berurutan, tidak boleh mencolot-mencolot dalam melaksanakan rukun-rukun sholat. Nah itu begitu, itu tertib. Nah kalau dalam bahasa Indonesia tertib itu apa? Tata tertib, aturan ya itu. Ya itu maksudnya apa? Ada istilah paling bawah itu tertib. Jadi harus dilakukan itu secara berurutan, tidak boleh
habis ini mencolot, atau misalkan ini Allahu Akbar langsung sujud misalkan. Oh enggak, Fatihah dulu. Itu yang wajib. Malah ada yang sunnahnya harus baca iftitah dulu. Habis iftitah dulu baca ta'awud. Kita nggak tahu ta'awud ya. Nggak tahu kita itu baca ta'awud. Habis baca iftitah nggak tahu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi langsung ke Al-Fatihah. Itu. Jadi kita minta perlindungan dulu. Biasanya kalau sebelum sholat, nah itu biasanya baca Anas, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi mohon perlindungan supaya kita dijaga, tidak diganggu oleh setan, baik dari golongan jin atau dari golongan iblis atau dari golongan manusia. Jadi ada setan, jadi golongan manusia juga ada yang ganggu itu. Dari golongan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia itu. Sing berat itu setan dari golongan manusia itu, berat itu. Nah, itu pendapat para ulama yang pertama. Kemudian ada pendapat kedua, yaitu sebagian ulama dari mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki. Kalau kita Imam siapa? Imam Syafi'i. Dan Imam Hambali klub nih, ada empat imam ya, klub. Memandang bahwa hukum khusyuk dalam sholat adalah fardu wajib. Itu. Nah, tapi wajibnya ini bukan wajib yang apa ya, mutlak. Mutlak itu apa ya? Kenceng, enggak. Itu. Jadi kewajibannya khusyuk, kita harus khusyuk di dalam sholat itu ya apabila tidak tidak bisa menerapkan pada saat sholat, maka sholatnya kan menjadi batal itu, karena perkara tersebut dianggap dimaafkan. Jadi kita itu pokoknya di dalam khusyuk itu ada, di dalam salat itu ada khusyuknya. Benar ini wajib, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Nah gitu itu. Ini imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Malik. Itu ini ahli fikih semua ini. 4 imam mazhab. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tahu dah. Kita tahunya Imam Syafi'i tok lagi sana itu. Itu. Kalau di sana tuh Hanafi. Ya. Jadi ini ada imam 4 yang disebut Pak ya, orang bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini 4 imam mazhab ahli fikih. Nah, kita mengikuti Imam Syafi'i. Nah, jadi khusyuk menurut mereka, menurut para imam tersebut itu adalah fardu wajib. Nah, artinya ya kita tuh jangan memandang enteng. Ya kita harus berusaha lah itu. Minta tolong berusaha. Ya, ini secara fisik kita memang berusaha lah ya semampunya. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi dimaafkan. Kalau nggak bisa dimaafkan. Nah, itu begitu. Nah, tapi kita jangan melihat enggak apa-apa, ya enggak, usaha dulu. Itu kita berusaha dulu. Nah, itu. Kita berusaha dulu ya dipelajari tentang kehusyuan itu, ya ngelatih hati
tenang, nggak gerusa-gerusu ya, gerusa-gerusu nggak usuk. Jadi kita melatihnya apa? Ambil satu pengertian itu ketenangan, tenang, ya tenang gitu, itu harus tenang, itu jangan gerusa-gerusu, ya gerakannya juga harus tenang juga, nggak gerusa-gerusu. Nah, yang memimpin adalah hati, yang memimpin anggota tubuh ini adalah hati. Nah dari situ dulu. Jadi banyak pengertian khusyuk itu banyak. Ya tenang aja, tenang. Gerakannya itu tenang. Nah kadang kita percepat karena terburu-buru itu. Wah itu kadang akhirnya apa? Dipercepat sholatnya. Gitu. Ya walaupun sholat fardu, walaupun juga berlaku. Walaupun sholat pasti jenengan pernah, saya juga ngalami. Jadi ketika ada sesuatu yang itu, wah, sholatnya dipercepat, ya dikebut, itu, Paling tidak yaitu untuk apa ya? Ini kan pembelajaran, ya. Jadi walaupun cepat belum berarti gak usuk. kan di sini pekerjaan khusyuk kan di hati. Al khusyuk fil qalb, di hati. Itu. Nah, saya kira kalau sudah seperti itu, ya bagaimana pikiran kita, itu, hati kita, itu. Jadi ya ambil salah satunya yang mana yang mudah diterapkan dulu. Ya mungkin dari apa tadi, ketundukan, ya kelemahan, dari situ memahami, dari situ-situ kita terapkan satu-satu ya, kita biar kita tahu gitulah. Nah, coba ketenangan. Nah, kita coba tenang ketika ruku, ya tenang gitu. Gak usah ngotot. Soalnya gak usah ngotot gitu. Tenang ya, itu. Ya ada apa ya? Ritmenya itu ya biasa. Kalau kecepatan apa ya? Ya apa istilahnya? Kalau dalam musik intonasi atau apalah gitu. Kalau dalam musik itu. Ya mungkin jenengan bisa menerapkan sendiri gimana tenang. Bagaimana sikap tenang di dalam sholat. Kalau masih bukan, ya bagaimana kita bersikap tenang di luar sholat. Nah itu seperti itu. Jadi menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, jadi empat imam mazhab fikih, kita yang mengenal atau mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu, khusyuk di dalam sholat itu adalah perkara yang wajib, fardu, yang harus ditegakkan. Ya. Namun apabila tidak bisa mengaplikasikan, tidak bisa menerapkan khusyuk itu di dalam sholat, ya maka sholatnya itu tidak menyebabkan apa? Ya tidak batal. Gitu. Statusnya wajib. Ya. Beda kalau rukunnya tuh lebih apa? Fatal lagi. Jadi di atasnya wajib. Ya itu. Jadi walaupun kita tidak khusyuk di dalam sholat, itu sholatnya tidak batal. Kenapa? Karena khusyuk itu merupakan perkara yang dianggap ma'fu. Maaf. Dimaafkan. Jadi perkara yang dimakfu. Karena ini tingkatan, kemampuan bisa khusyuk itu ya bertingkat-tingkat, tiap individu ya sing enak tuh sholatnya bareng. Sholatnya bareng. Dalam bahasa Arabnya tuh berjamaah. Itu. Supaya kita tuh terangkat. Nah, itu. Kalau berjamaah kan enak. Imamnya khusyuk. Nah, jadi kita ketut rombongan. Itu. Imamnya gak khusyuk, ada salah satu
makmumnya yang khusyuk. Nah, itu. Jadi kita terangkat kalau bersama-sama itu. Kayak dengan beli buah ya. Beli apa? Beli lengkeng 1 kilo. Ada satu mungkin bosok kan dianggap nggak ada. Tapi jenengan belinya cuma satu, terus untuk sing bosok komplain jenengan itu, langsung dikomplain penjualnya itu. Balik beli apel satu, lo kok bosok, langsung dikomplain. Tapi belinya banyak, dianggap nggak ada. Ya gitu tuh sholat berjamaah itu. Jadi nggak ya itu salah satu kehebatan kelebihan sholat berjamaah. Kalau kita nggak khusyuk akan terangkat oleh yang lain. Nah itu. Jadi walaupun pendapat pertama itu sunnah, kemudian 4 imam mazhab itu menyatakan wajib. Nah nanti ini saling saling menutupi. Jadi jangan dianggap enteng, walaupun tidak membatalkan sholat, tapi kualitas sholat kita itu rendah kalau nggak khusyuk, rendah. Nah, jadi kualitasnya itu ketika dikhusyuk, gitu. Jenengan sholat 1000 rakaat, ya. Tapi ya kayak gitulah sholatnya itu, nggak pakai ilmu itu. Kemudian sholat 2 rakaat. Nah, tapi tingkat kehusuannya ini bagus. Tinggian yang 2 rakaat ini. Itu. Tinggian 2 rakaat ini. Ini sholatnya berkualitas. Berkualitas. Gitu. Kalau niat itu Pak Ustaz, itu rakaatan itu berarti 1 rakaat. Ya, rakaatan, ya. Rakaat ini 2. Ya, rakaat ini 2 rakaat. Kalau rakaatin berarti 4. Hah? Rakaatin. Arba'ah rakaatin. Iya, yang asal itu. Ada Arba'ahnya dulu. disebut angkanya itu disebut, Pak. Angkanya ya. Iya. Jadi kalau 2 mana papanya? Nah, kalau hitungan angka itu misalkan 1 rakaat usolnya apa ya? Jadi kalau 3 ke atas tuh angkanya disebut salasa. Nah, itu ada salasa. Yang masih ingatan saya atau kedengaran saya yang rata-rata witir yang 1 rakaat itu. Iya, Sallu sunatal rokaatal witri, rokaatal witri, ta di fathah. Ya. Minal witri. Tidak langsung, bukan mina. Kalau mina itu sudah bagian itu memang witir itu artinya kan ganjil, Pak. Ganjil. Witir itu ganjil. Gak pakai. Nah, itu dianggap itu biasanya yang genap-genapnya. Yang genapnya. Karena apa? Ya karena pelaksanaan sholatnya itu kan dipotong-potong. Nah, jadi potongannya itu merupakan bagian dari. Nah, itu artinya min itu iya. Jadi iya, sallu sunnatal minal witri rakaataini. Nah, nikah ini kelebihan. Rakaat ini. Ya ini menunjukkan 2.
di fathah. Tapi jangan dikasih rokaatin, wah bisa puluhan nanti. Jadi harus di fathah. Ini taknya. Rokaata ini 2 rokaat. Itu. Kalau 3 ini harus ditambah salasa 3. Itu. Salah arba'ah. Ya sama ya. Usolli fardul asr 4 rakaatin. Nah, ini bukan salasa rakaat, ini salah. Salasa rakaatin. Dibuang ini dibuang. Ini ya sama non ini menunjukkan arti 2. Nah, ini ketua ngerti ilmu nahu ini apa ilmu itu. Itu. Kalau rakaatah, rakaatah ini 1 rakaat terakhir tuh. Solo sunatal rakaatal witri. Nah, ini rakaatah. 1 rakaat. Itu begitu. Sudah ya. Ini itu. Ya itu ya. Jadi yang pertama hukum khusyuk adalah sunnah. Pertama. Yang kedua menurut 4 imam mazhab itu adalah wajib. Dengan catatan kalau enggak bisa ya ora apa-apa. Artinya ya dimaafkan perkara yang dimaafkan. Nah, walaupun itu dimaafkan ya tetap kita karena itu wajib berarti kita ada tuntutan untuk ya mengerti tentang khusyuk itu. Harus dipelajari. Kenapa? Ya kualitas kemanusiaan kita itu biar meningkat. Masa berpuluh-puluh tahun jadi orang awam. Ya kan enggak ngaji itu. Harus ditingkatkan. Itu. Jangan jadi orang awam terus. Itu. Derajatnya tuh rendah, itulah. Jadi walaupun ini wajib terus kemudian kita tidak mampu melaksanakannya maka itu tidak apa-apa dimaafkan dimakfu. Nah walaupun dimakfu kita punya kewajiban mempelajarinya ya kewajibannya justru ada di mempelajari. Jadi jangan ya rugi Pak kita akan rugi terus. Wal asri innal insana lafi khusrin wal asri demi masa innal insana sesungguhnya manusia lah benar-benar lah fi khusrin berada dalam kerugian yaitu kalau enggak belajar ya kita akan rugi derajatnya ya tetap aja di tangga pertama gak naik-naik derajat kemanusiaan kita itu gak naik ket lahir sampai mati orang awam aja statusnya ya naik terus kita dengan belajar itu harus ditingkatkan itu ya, imannya pun juga naik ujiannya ya juga naik sudah setara itu ya, yang berat itu ujiannya para nabi Pak itu berat itu aduh ujiannya para ulama tuh berat ya apa nih ya sudah kelas itu ya kalau kita melihatnya itu berat Pak ya bagi mereka menjalani ya dijalani aja itu karena mereka sudah tahu peta hidup sudah tahu peta menuju Allah itu sudah tahu nah kalau awam kita kadang nggak tahu dapat musibah curhat ning koncone gitu disebar sampai kemana kalau kita dapat masalah gitu tanpa solusi keruwetan hidup datangnya ke dukun naik nggak tahu peta hidup masalahnya itu nah itu penting
belajar itu penting, meningkatkan keimanan penting ya dengan belajar agama. Itu ya. Yang tadi apa pertama sunnah. Nah, kemudian pendapat yang kedua di mana mereka itu adalah 4 imam mazhab itu adalah wajib. Kalau nggak bisa ya dimaafkan. Itu. Kemudian pendapat yang ketiga, nah, itu sebagian ulama memandang bahwa hukumnya fardu sama kayak yang pendapat kedua itu tadi. Dan apabila ketika sholat namun tidak bisa khusyuk maka sholatnya menjadi batal. Nah, ini rotok kereng, rotok kereng ini, gitu. Iya itu. Saya nggak mau lagi ikut ini, nggak mau saya itu, nggak mau saya ini ikut ini. Itu enak yang ini aja. Itu pendapat kedua. Itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah itu benar wajib, tapi kalau nggak bisa ya dimakfu. Nah cuman dimakfunya itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nah kita harus ngaji, belajar. Tuh. Takok, tanya, aku kok gak iso khusuk ya? Ya akhirnya apa? Ya akan dibimbing nanti. Ya mulai dari tingkat paling bawah. Ya sudah kamu lihat saja ke tempat sujudnya. Ada bimbingan. Ya, kamu diem aja apa? Jangan bergerak seperti kecuali gerakannya sholat. Itu termasuk bimbingan. Ya karena saya awam ya memang begitu itu. Itu. Ngaji langsung tikar kayak gini kan mungkin saya rada abot. Kalau jeneng masih enak. Kalau tiap Rebu sama itu ya dapat suntikan yang mengarahkan ke sini. Kita kan sering kan ketika ngaji pas apa ya syarat dan wajib syarat dan rukun sholat. Nah di situ saya sering menyinggung di situ khusyuk. Ya itu gak ngerti ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan suatu saat ya ternyata sekarang ini kita dipertemukan di Ramadan ini kita membahas khusus bab khusyuk dalam sholat itu. Ya ini soro Pak, hukumnya wajib kalau nggak bisa batal. Pendapat ini, aduh itu, piye nih. Ini kelasnya tinggi nih, kelasnya tinggi, udah. Itu. Kalau para wali lalai saja sedikit sedetik, waduh, langsung dia menggantinya tuh dengan ibadah-ibadah yang luar biasa. Nah kita enggak ya. Lalai sedikit kepada Allah, yes biasa, biasa loh kita itu. Para Rasul ya gitu terus, makanya Rasulullah pernah ngomong, benar mata saya tidur tapi hati saya tidak. Rasulullah kan gitu, pernah ngomong begitu tuh, pernah jauh. Jadi hatinya para nabi itu begitu, meripatnya tuh merem tidur tapi hatinya tuh tidak. Itu. Jadi kayak HP on terus, kayak HP on terus, walaupun ditekek itu on terus, sambung. Kalau layangan dekat lah pedot. Nah kayak kita tuh sering pedot. Kalau punya para wali itu benangnya sambung terus ke layangan dengan pemegangnya itu. Nah kalau kita enggak kadang pedot, wah udah layangannya wis ucul. Nah itu lalai namanya. Nah itu di luar sholat itu. Nah itu ini sudah kelasnya sudah derajatnya tinggi kemanusiaannya. Mungkin Islam ya mungkin sudah para nabi, ya gak putus, para wali ini nggak putus. 1 detik, mungkin 2 detik atau 1 menit gak iling sama Allah itu serasa itu sudah berdosa.
sudah berdosa itu. Nah, jadi langsung tobat. Nah, kita ndak ilingi ya pas di dalam ya untung ono salat 5 waktu. Loh kadang itu di dalam salat kita ya lali kadang itu. Pas ketika salat ya kadang kita lali. Makanya kalau saya anjurkan ya wiritan minta wiritan kayak apa? Sudah astagfirullahaladzim lah itu istighfar. Banyak dosa-dosa kita itu. Apalagi dosa yang gini-gini ini. Nah, itu. Bagi yang peka ya sudah dianggap dosa. Ya, karena kita durung peka, Pak. Itu. Jadi belum bisa menggapai kayak gini. Hukumnya apa khusyuk ya fardu, kalau enggak khusyuk batal. Kita belum bisa menggapai ini. Jadi kamar kita masih belum di sini, kamar kita itu belum di sini. Itu hati kita tuh masih kotor. Gitu. Ya kita ini dia termasuk saya itu. Termasuk saya, kita yang ada di sini nih. Jadi berat. Nah itu. Ya. Kita coba ke pendapat yang keempat. Ya. Kalau pertama tadi adalah sunnah, yang kedua wajib atau fardu. Kalau tidak bisa menerapkan dimaafkan. Pendapat yang ketiga sama fardu. Kalau nggak bisa batal sholatnya, berat. Nah sekarang pendapat yang keempat. Jadi sebagian ulama lain memandang bahwa khusyuk itu merupakan syarat. Jadi ini sudah menjadi syarat sah dari ibadah sholat. Loh, namanya syarat. Kalau nggak dipenuhi kan nggak bisa. Nah, syaratnya sholat apa? Wudu. Itu harus bersuci dulu. Nah, itu syarat apa? Ya syarat sahnya sholat. Kalau nggak wudu ya sholatnya ya nggak sah. Itu. Kalau ada orang sholat terus nggak pakai wudu ya nggak sah, ya batal, ya harus wudu. Namanya syarat yaitu harus dipenuhi. Itu harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi ya nggak sah. Terus melamar pekerjaan, syaratnya foto 3x4 karena foto nih. Iki sopo iki? Kan apa formulir berkasnya iki sapa ono jenenge tapi kono wajah. Ya foto kan wakil itu walaupun daftarnya pakai online tetap foto itu nah syarat itu ada beberapa. Ijazah itu untuk mengukur tingkat pendidikan. Itulah ngelamar pekerjaan itu ya begitu. Akhirnya apa? Bagian HRD apa HRD? Human Research Development. Jadi pengembangan sumber daya manusia. Terus kan akhirnya di afkir. Berkas kita tuh di afkir itu gila. Enggak dimasukkan tuh bukan yang ini yang diterima. Ini masuk yang kebuang. Karena syaratnya enggak dipenuhi. Itu syarat. Ya kalau salatnya salah satu syaratnya salat itu ya suci, nah, aplikasinya adalah wudu, gak dipenuhi, ya wudu kita salat kita itu terafkir itu. Ya batal ngono lho, Pak. Gak sah, gak diterima itu. Itu secara fikih, itu fikihnya tuh begitu. Jadi enggak sah salatnya itu. Nah, ini khusyuk ya. Jadi khusyuk di sini menurut pendapat yang keempat merupakan syarat sah dari ibadah salat. Hanya saja menurut ulama yang berpandangan demikian ini menjelaskan bahwa persyaratan khusyuk ini tidak berlaku dari awal memulai sampai akhir sholat.
Jadi kalau tadi gini, Allahu Akbar sampai Assalamualaikum tuh harus khusyuk terus tanpa jeda. Nah kalau ini enteng, itu. Jadi tidak berlaku dari Allahu Akbar khusyuk situ. Terus di tengah-tengah iling tasnya sing opo, iling sing anu itu. Nah itu. Sing penting ada khusyuknya walaupun sak cuil. Pertanyaan sampeyan jenengan enggak dulu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Ya ini. Nah itu untuk menggapai khusyuk. Cuman gak ketemu, gak nyantol. Ya. Ya makanya itu. Nah ini ketika di awal berarti nanti kan setat itu fatal, Pak. Setat itu nilainya itu sangat tinggi. Makanya orang-orang saudara kita tuh menaruh di awal setat sholat. Nah itu di situ. Habis itu ya mbok dalan-dalan nang ndi gak tahu. Yang penting di awal khusyuk. Nah padahal ya menurut kepada keempat ini ya tidak berlaku dari awal sampai akhir sholat. Jadi pokoknya di dalam ada. Di awal ya kalau terus begini ketinggalan jemaahnya. Jadi statusnya masbuk jenengan kalau seperti itu nanti. Sibuk dengan takbir gitu, padahal imamnya sudah terus berjalan. Nah kita ketinggalan, statusnya masbuk. Masih ingat tahun yang lalu masalah bab masbuk di dalam salat. Fa idza kabbara fakabbir. Ketika imam itu takbir, maka makmum ya takbir. Jangan tole anu itu enggak, ketinggalan jenengan sudah, masbuk sudah. Walaupun tidak berkonsekuensi. Ya kalau sampai ketinggalan rakaat ya konsekuensinya ya nambah 1. Ketinggalan apa? Takbir. Ketinggalan diurut dah. Tertib, ayo tertib. Tertib, ya itu tertib kayak tadi. Ketinggalan iftitah, ketinggalan ta'awud, ketinggalan basmalah, ketinggalan Al-Fatihah. Ketinggalan Al-Fatihah kita masih belum nambah. Belum berkonsekuensi, tapi kita masbuk sudah itu. Jadi gak main-main loh Pak kita status kita sholat jemaah itu. Ada statusnya kita sandang, masbuk gitu. Nah itu. Nah kalau sudah ketinggalan rukuknya, dulu tahun kemarin kita bahas secara detail batasannya tuh di mana kita tertinggal di rukuk. Kalau makmum datang ataupun datang, tapi kita saya itu gak langsung gabung dengan imam, terus imam sami Allah sudah konsekuensinya harus nambah 1 rakaat nanti. Ya gak 1 rakaat. Berapa yang enggak kita ikuti. Nah, itu. Jadi gak main-main. Gitu. Ya ini panjangnya bimbingannya Rasulullah itu seperti itu. Pada kabarah fakabir. Nah itu nasihat sholat berjamaah. Ya hadis lah. Hadis ya. Jadi khusyuk itu cukup di beberapa gerakan. Ya, cukup di beberapa gerakan. Enak, ini enteng. Ya ini banyak dilakukan di kalangan ya kita sebagai orang awam. Itu. Ya makanya kan saya bilang, terus nyampe di sini iling ini dan yuk diarahkan lagi. Fokus mana? Iling mana Allah? Iling berapa menit udah di mana mbek setan diarahkan ke yang lain lagi oleh setannya itu ya balik mana terus gitu jadi pertarungan macamnya itu ya kita ya buat latihan kita latih kita belajar
Itu. Ya nanti lama-lama ya terus nanti akan meningkat. Ya, karena apa? Tujuan setan supaya kita tuh gak iling sama Allah itu. Enggak zikir kepada Allah. Zikir itu ya nikmat. Zikir itu nikmat dan itu paling dimusuhi. Itu. Dimusuhi iblis itu. Jadi kalau zikir itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi akan menenangkan hati. Ya karena kita enggak zikir itu. Gak iling. Makanya hati kita itu kemana-mana kacau, pikirannya kacau, karena kita enggak zikir, gak iling. Ya gitu, kalau sudah hati kita sudah los, ucul, ikat lagi, ya terus gitu, iling mana? Bahwa kita ini sedang sholat menghadap Allah, itu. Jadi ini agak enteng. Itu. Jadi walaupun khusyuk merupakan syarat sahnya dari sholat, nah ini tidak berlaku penuh. Pokoknya ada satu, nggak tahu di bagian yang mana, entah ketika mau takbir, ketika sujud, itu ada khusyuknya. Jangan sampai gak belas. Jangan sampai sama sekali gak usul lah. Kamu ki ngapain? Itu gila. Kok sama sekali nggak ada. Nah, itu. Jadi harus ada. Entah di awal, entah di akhir. Nah, kalau salat sendirian, wah banyak rakaatnya. Padahal salat maghrib cuma 3, ini bisa 5 nanti. Kenapa? Ya itu tadi gak ingat kemana-mana pikiran kita itu. Nah, sampai baru sadar, dapat piro aku iki. Nah, itu sadar itu, sudah sadar itu. Nah, kita sedang sholat. Tadi enggak tadi itu. Oh, secara jasadnya sholat. Ya. Tapi batin kita, pikiran hati kita ya kemana-mana. Ya tetap ya ngerjakan sholat ya ruku, sujud, jungkir balik ini gitu. Wis dapat piro gak tahu. Iya, kenapa? Ya kita tuh tidak mengendalikan. Kita los kayak angin ke utara, angin ke selatan, ke selatan, angin ke samping. Ingat gimana iblis tuh menggoda manusia. Surat apa dulu? 17 gitu tah. Surat ke-17, karena setan itu menggoda dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri. Surat Al-A'raf itu. Masih ada, saya tak kasih tulisan kan. Nah, itu. Nah, kalau dari belakang itu maknanya apa? Berkait dengan dunia. Padahal kalau kita sholat itu dunia itu harus dilepas semua itu. Dilepas semua itu. Nah, karena ya itu kita diingatkan tentang urusan dunia. Padahal kalau kita sholat urusan dunia harus dilepas semua. Kenapa? Kita menghadap pemilik dunia. Kita menghadap kepada pemilik dunia. Jadi dunia itu harus kita lepas. Ya kalau sudah selesai sholat ya kerja maneh itu. Ya, karena posisi kita tuh sedang sholat. Kalau kita nggak sholat ya semonggo. Posisi kita sedang di hadapan yang ya Tuhannya langit, Tuhannya bumi, Tuhannya seluruh makhluk, Tuhannya malaikat, Tuhannya semut, Tuhannya nyamuk. Kita berada Tuhan semesta alam. Maka Rabbul Alamin, semesta alamnya itu ya alam air, alam ikan, Tuhannya itu. Tidak hanya Tuhan kita saja, enggak itu. Ya kalau sudah naik derajat misalkan. Kalau kita iling itu gemeteran hati kita itu, takut Pak. Bahwa sholat saya itu salah. Nah, di hadapan dia yang maha, lah kok
Lah kok hati kita itu ya apa ya, lalai dengan yang dihadapi. Gampangnya tuh gini, jenengan entahlah siapa yang jenang yang sangat dihormati ya kan, menghadap presiden. Enak presiden ngomong kayak pengarang lah kok ngomong dewe. Ya padha ae jenengan itu ya kita menghadap Allah padha ae ngomong dewe dengan urusan dunia, iling itu. Gak iling tok, jalan-jalan ke mall. Balar jasad kita di sini, di musola ini, di rumah ibadah, tapi pikiran kita ada di mall sana. Lah jalan-jalan namanya. Buat apa ya? Ya kalau sedang ngomong ya, kalau rapat ya gawe rapat dewe. Kalau guru nerangkan iki ngomong dewe berarti itu lah. Ya kayak ngono. Itu gitu ya nggak sadar kita itu. Makanya dalam di surat apa itu eh, apa wala taqrabus shalah. Janganlah kalian tuh mendekati tok loh, Pak. Mendekati salat wa antum sukara sementara Anda itu dalam posisi nggak sadar. Itu mabuk. Nah, nggak sadarnya kita macam-macam karena minuman bisa, ngantuk bisa. Iya, ngantuk jangan sholat, turu sih. Kata Rasulullah disuruh tidur dulu kita itu. Lewang sholat ngantuk, akhirnya yang dibaca mbuh kemana-mana sudah. Biasanya ayat tuh mengagungkan Allah justru malah hinaan-hinaan yang kita baca itu. Hadisnya tuh begitu. Nah, jenengan tuh mau sholat lapar, mangan ose kata Rasulullah tuh gitu, mangan ose, jangan sholat, makan dulu. Nah ketika pas sholat ya sing giling ya panganan itu yang kamu ingat. Ya ini kelasnya harus diukur Pak. Ya karena memang kita ngomongin jeruan, ya pemane khusus kan jeruan, pekerjaannya hati, bukan jasad ini. Itu. Ya apa adanya saya sampaikan saja, Mbak. Paham nggak paham ya saya sampaikan dulu lah itu. Tapi mudah-mudahan insya Allah dibuka hati kita itu dibuka. Tadi sudah saya doakan kok. Di awal itu sudah ya mudah-mudahan nawwir qulubana binuril fahmi. Ya Allah, bukalah hati kami ya tidak hanya saya, jenengan. Kalau saya ditutup gak bisa ngomong saya nih. Gak bisa menyampaikan, hati saya tertutup, gak paham, gimana mau menyampaikan. Nah kalau jenengan yang ditutup, ya juga kan bisa menerima, ilmu itu diterima di hati, bukan di sini, tapi di hati. Itu tempat Allah naruh pemahaman. Akhirnya apa? Yang menyampaikan gak paham, yang pendengarnya tuh tambah kacau. Tambah gak karu-karuan. Ya itulah makanya saya kalau mau ngajar tuh pasti itu doa itu pasti tak sampaikan. Allahumma ftah qulubana, ya Allah bukalah pintu-pintu hati kami. Nah, itu kami ya siapa saja. Semua saja yang ada dalam jemaah, grup, kelompok itu. Nah, itu begitu dibuka. Binuril fahmi dengan cahaya kefahaman. Dengan cahaya karena ini berat Pak, ini urusan jeruan. Itu. Ya kadang-kadang didekek lalu ditaruh, saya turun paham ditaruh. Yang penting ya kita buka itu. Dibuka ya sama kayak gelas lah. Dibuka tutupnya, terus isinya harus kosong. Jangan penuh. Kalau penuh ya sudah, ilmu tidak akan masuk. Jadi jenengan nuangkan air ke gelas yang sudah penuh, utah itu. Nah itu. Nah, jadi itu ya ini yang pendapat enteng. Ini ya bisa jenengan ukur ya dari pertemuan pertama, kedua, ketika kelasnya ukur seru. Itu sampai batal ya. Siapa yang bisa menggapai sampai seperti ini itu? Itu kecuali yang memang sudah mukasyafah hatinya itu, hati bersih hatinya itu. Bersih.
Jadi di sini ada batasan khusyuknya ya, yang harus ada di dalam sholat, yaitu ya awal memulai sholat. Gitu. Jadi kita seorang mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah itu, maka pada situ diisyaratkan baginya itu ya untuk apa? Menghadirkan kehusyuan. Ya minimal kita sadar, saya ini menghadap Allah. Saya ini mau menemui Allah. Saya ini mau berkomunikasi dengan Allah. Berkomunikasi Pak. Komunikasi kita dengan Allah ya di dalam salat, bacaan-bacaan di dalam salat itu. Nah, di dalam Al-Fatihah apa terjadi apa? Tanya apa? Dialog. Dialog dengan Allah itu. Di hadisnya itu ada itu. Dialog Allah lewat Al-Fatihah itu. Itu. Nah, kalau sampai tidak khusyuk ya maka salatnya menjadi ya tidak sah itu. Nah, ini kalau seperti itu. Jadi ada batasannya. Jadi makanya tekanannya itu di awal ya. Tekanan khusyuknya itu di awal. Usahakan di awal, di takbiratul ihram, usahakan itu. Usahakan itu. Nah, setelah takbiratul ihram, maka khusyuk bukan lagi menjadi syarat sah. Nah, ini ditaruh di depan. Jadi syarat sebagai syarat sahnya sholat, ini menurut pendapat yang keempat ini ditaruh di awal. Nah, makanya kencang. Di awal tuh kencang kita itu. Padahal tuntunannya kita itu takbiratul ihram itu cuma sekali. Tidak ada takbir 2 kali itu tidak ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada. Akhirnya Allahu Akbar karena kurang dibatalkan, batal. Mana nih? Allahu Akbar, batal mana? Ayo gak karu-karuan salatnya itu. Berarti kalau tasbih berarti memang tuntunan ya. Apa? Enggak. Banyak. Saya salat mayit itu. Iya itu. Jadi kalau kita salat biasa, entah salat wajib atau sunnah itu di awal Allahu Akbar. Allah enggak ada, hanya sekali saja itu. Itu pasti bermasalah khusyuknya kalau sampai seperti itu, bermasalah. Ya ngaji yo tentang khusyuk. Ya ini di sini. Nah, jadi menurut pendapat keempat, ini kan menjadi apa syarat sahnya sholat. Ya, makanya itu ada batasannya. Itu, jadi ditaruh di awal. Nah, ketika harus khusyuk. Nah, ya apa supaya nanti ketika pas takbiratul ihram enggak Allahu Akbar batal sampai ping piro. Berarti hati kita tuh masih kacau. Masih kacau. Khusyuk kan di hati tempatnya. Bukan di tangan, bukan di pikir, bukan. Tapi di hati. Nah gimana natanya? Ya sejak kurungu sholat adzan itu sudah dibimbing hati. Jadi khusyuk itu tempatnya di fil kolbi. Itu tempatnya khusyuk. Ya sudah. Ketika imam belum Allahu Akbar, kita sudah siap-siap itu. Hati kita sudah jangan kemana-mana sudah. Sudah satu ceteng itu. Ya kadang-kadang koncoe ngajak ngomong. Sing sebelah kadang ngajak ngomong ya. Itu ini ya mohon maaf sudah jadi setan. Mohon maaf ya. Itu. Kadang-kadang setannya gitu, berupa manusianya itu. Makanya kan sebelum salat kasih baca Anas. Karena pada akhir itu setan itu ada minal jinnati dari golongan jin dan manusia. Yang jadi golongan manusia kayak sing repot. Kadang kita sudah khusyuk ya sudah ajak ngomong. Padahal kita ini melatih hati kita padahal itu. Nah itu kadang ya jenengan atur dhewe lah itu banyaknya godaan nih kok. Atur dhewe. Ya itu nata hati. Ampun. Nah, ini tinggal tempat khusyuk. Ya. Tempatnya khusyuk.
Ya. Makanul khusyuk, tempatnya khusyuk. Jadi al khusyuk fil qalb, dari hadis-hadis kemarin sudah saya sampaikan itu. Juga hadis di atas itu eh, apa? Al khusyuk ya fil qalb, khusyuk itu tempatnya ada di hati. Ya. Dan hasil dari khusyuk itu bisa nampak pada perilaku manusia, terutama aura wajah dan raganya. Kelihatan Pak itu. Aura wajahnya, dari wudhunya khusyuk. Wih, luar biasa itu aura wajahnya itu. Juga aura dari raganya. Ya, kita bisa melihat antara orang yang apa ya, aura iki kok ketok bercahaya, iki ketok kemproh, itu bisa kelihatan itu. Kenal Imam Ghazali, ulama itu, ulama top yang punya kitab Ihya Ulumuddin. Pernah kerungu? Ilmu Ihya Ulumuddin itu tasawufnya orang awam. Jadi dengan tuh nggak ngaji Al-Hikam, dukur seru, pusing ngaji Al-Hikam itu, pusing. Iya, waduh kata-katanya tuh tinggi sekali Pak, tinggi. Saya ngaji Al-Hikam itu ya sama ada guru saya tuh di Bogor sana itu, enak itu. Jadi ngaji Al-Hikam. Jadi Ihya Ulumuddin itu kitab tasawufnya untuk orang awam. Ya walaupun di situ ada hadis-hadis dhaif, misalkan secara riwayatnya dhaif memang, tapi matanya enggak. Iya. Nah itu. Nah, Imam Ghazali ini menjelaskan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab itu pernah melihat seorang yang apa? Ya mengangguk-anggukkan kepalanya dalam sholat. Ya, Fe. Ini nih, Fe. Ya, kemudian beliau tuh berkata, "Ya sahibur raqibah, irfa raqibatuk, laisal khusyu'a fir riqab, innamal khusyu'a fil qalb, innamal khusyu'a, sesungguhnya khusyuk fil qalb, di dalam hati." Itu di teks sudah saya ada, tapi nggak ada harokatnya, nulisnya terburu-buru. Ya sahibur riqab, wahai pemilik leher. Jadi manduk-manduk no kepala pas sholat itu. Irfa, angkatlah riqabatuka, lehermu. Angkatlah lehermu. Laisal khusyu'a fir riqab. Khusyuk itu bukan berada di leher. Tetapi innamal khusyu'u fil qalb, sesungguhnya khusyuk itu berada di hati. Mungkin gini ya, kayak ada enggak. Tapi belum tentu juga. Kadang orang gini itu ya tambah nikmat. Tapi tidak boleh disalahkan. Walaupun menari-nari sampai gini, itu bisa saja dengan begitu tuh bisa apa ya? Gak ngantuk. Dan selalu sadar. Nah, belum tentu juga. Belum tentu juga. Itu jasadnya seperti itu tapi hatinya gitu. Mungkin gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iso ngantuk ya. Ya, mungkin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi anak sing bimbing, kalau sendirian gini insyaallah enggak kacau. Kalau sendirian. Tapi kalau ada imamnya secara berjamaah insyaallah enggak. Ya. Nah, itu. Jadi oleh para ulama khusyuk seperti ini disebut dengan khusyuk iman. Tingkat iman, khusyuk iman. Kenapa? Ada juga yang secara fisiknya itu nampak seperti orang khusyuk, fisiknya seperti orang khusyuk, padahal di dalam hatinya itu ternyata tidak tercipta kekhusyuan sedikit pun. Iki PE, PE ki sing tunangan PE. Iki
ketok calon mertua. Calon mertua lah. Padahal hatinya ndak itu. Ya ini ya itu. Atau santri ketok kiai ini, murid ketok ustate. Ya, mungkin seperti itu. Atau ketok kekasihnya. Kita dihusukno gitu. Padahal sing khusuk ku fisiki saja. Itu tuh hatinya ya enggak. Karena tuh ya tujuannya saja sudah keliru di situ, bukan karena Allah, karena mertua, karena guru, karena itu. Tujuannya sudah salah di situ. Ya ini itu. Nah, khusyuk yang seperti itu oleh para ulama disebut khusyuk nifak. Khusyuk nifak apa nifak? Munafik. Apa munafik? Munafik itu orangnya. Munafikun itu orangnya. Ketambahan mim. Mu. Ada darosa. Belajar. Ditambah mim. Madrasah. Sekolah. Tempat belajar. Solat. Ditambah mim. Musola. Tempat solat. Nifak. Ditambah mim. Munafik, orangnya. Kalau ditambah mim itu adalah orangnya. Nah, kalau seperti itu oleh para ulama nifak. Itu nifak. Khusyuknya tuh khusyuk nifak. Khusyuk bujuan. Lah orang munafik lagi tuh sih, bujui. Bohong. Nah, berarti khusyuknya khusyuk bohongan. Ya nifak iku. Jadi qala Hudzaifah iyyakum wa khusyu'an nifaq qila. Hudzaifah berkata iyyakum berhati-hatilah wa khusyu'un nifaq terhadap khusyuk nifaq. Qila dikatakan wa ma khusyu'an nifaq apa itu khusyuk nifaq? Qala menjawab anna tarol jasada khosyian anna bahwasanya taro engkau melihat al jasad fisik badan khusyuan badannya itu ketok khusyuk wal qalbu laisa khusyuk sebenarnya hatinya enggak itu jadi jasadmu tuh kelihatan khusyuk padahal hatimu tuh tidak. Nah itu jadi nifak itu ya pura-pura apa nyamar. Dulu orang-orang munafik lah nyamar ya. Di mulut ngomong bersyahadat masuk Islam tapi di hatinya enggak. Masih munafik itu, masih musyrik. Untuk mencari kelemahan Islam itu aja. Tapi Rasulullah tahu. Karena apa? Dikandani sama malaikat Jibril. Orang itu begitu. Gimana Pak Darto? Sudah tak jamnya? Sudah ya. Ya ini ya sudah. Mungkin besok masih ada apa? Khusyuk dan kesadaran. Ya. Khusyuk dan kesadaran. Baik, kalau sudah waktunya sudah maghrib, kita lagi buka puasa, kita akhiri. Mudah-mudahan kajian qoblal futur mudah-mudahan akan memberi menambah pemahaman tentang khusyuk dan kita mudah-mudahan dikasih kemudahan mempraktekannya, memperoleh kekhusyukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.